Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Angkasa dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab sistem imun. Sistem imun. Daftar isinya ada pengertian, fungsi sistem imun, sel darah putih, macam-macam sistem imun, pentingnya menjaga sistem imun, dan ragam cara tepat menjaga sistem imun tubuh. Pengertian sistem imun. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk. Fungsi sistem imun. Yang pertama, melawan patogen atau juga kuman yang bisa membawa penyakit. Beberapa contohnya seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur. Setelah melawannya, sistem imun ini akan mengeluarkan patogen itu dari tubuh. Yang kedua, menganalisis dan juga menetralisis berbagai zat berbahaya di sekitar tubuh kita. Yang ketiga, melawan penyakit yang bisa mengubah tubuh kita. Contohnya seperti sel-sel kanker. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Sel darah putih. Sel darah putih adalah bagian kunci dari sistem imun tubuh Anda yang berfungsi untuk melawan bakteri dan virus berbahaya. Sel darah putih memiliki banyak jenis yang beredar ke seluruh tubuh untuk mencari, menyerang, dan menghancurkan patogen agar tubuh tetap sehat. Setiap jenis sel memiliki misi khusus dalam sistem pertahanan tubuh Anda. Masing-masing memiliki cara berbeda untuk mengenali masalah, berkomunikasi dengan sel lain di tim pertahanan, dan menjalankan fungsinya. Neutrofil membantu melindungi tubuh Anda dari infeksi dengan membunuh bakteri, jamur, dan kotoran asing. Limfosit terdiri dari sel T, sel pembunuh alami, dan sel B untuk melindungi tubuh dari infeksi virus dan memproduksi protein untuk membantu Anda melawan infeksi atau antibodi. Eosinofil mengidentifikasi dan menghancurkan parasit, sel kanker, dan membantu basofil dengan respon alergi Anda. Basofil menghasilkan respon alergi seperti batuk, bersin, atau pilek. Yang terakhir, monosit mempertahankan diri dari infeksi dengan membersihkan sel-sel yang rusak. Macam-macam sistem imun. Yang pertama, imunitas bawaan. Ini adalah jenis imunitas pertama yang dimiliki oleh manusia. Ketika baru lahir, manusia sudah dibekali imunitas bawaan sebagai bentuk pertahanan diri pertama. Sifat dari imunitas ini adalah umum alias universal yang artinya dimiliki oleh semua orang. Jenis imunitas ini juga dikenal dengan imunitas non-spesifik yang menjadi garda terdepan dalam melawan berbagai patogen yang masuk ke dalam tubuh. Penamaan non-spesifik ini tentu bukan tanpa alasan, karena respon dari imunitas bawaan hanya mampu mencegah terjadinya peradangan atau infeksi di tubuh saja, bukan melawan penyakit atau gangguan tertentu. Adapun komponen yang membentuk sistem bawaan ini meliputi kulit, sel darah putih, membran mukosa, zat kimia antimikroba, reaksi inflamasi, meliputi histamin dan interferon. Yang kedua, imunitas buatan. Imunitas buatan merupakan jenis sistem imun kedua yang ada di tubuh kita. Peran dari imunitas buatan ini adalah untuk melawan berbagai patogen yang tidak bisa dihalau oleh imunitas buatan. Umumnya, imunitas buatan ini terbentuk saat tubuh sudah sembuh dari infeksi yang disebabkan oleh patogen. Bila suatu saat patogen penyebab infeksi itu muncul kembali, maka sistem imun ini akan segera membentuk antibodi untuk melawannya karena sudah mengenali dan mengingatnya. Pertahanan dengan mengenali patogen dan benda asing yang akhirnya diimplementasikan dalam konsep imunisasi. Adapun yang membentuk sistem imunitas buatan terdiri atas sel limfosit B, sel limfosit T, makrofag, dan antibodi. Yang ketiga, imunitas pasif. Bila dua jenis imunitas sebelumnya dapat membentuk antibodi sendiri ketika patogen atau partikel berbahaya masuk ke dalam tubuh, maka jenis imunitas satu ini justru sebaliknya. Ini karena jenis imunitas pasif tidak dapat membentuk sendiri antibodi, melainkan meminjamnya dari sumber lain. Salah satu contoh paling mudah untuk menggambarkan jenis imunitas pasif ini adalah ASI yang diberikan kepada bayi. ASI mengandung antibodi yang selanjutnya akan ditransfer kepada bayi saat sedang menyusu. Tak hanya dari ASI, imunitas pasif juga bisa diperoleh dari kegiatan imunisasi. Pentingnya menjaga sistem imun tubuh. Yang pertama, tidak mudah terserang berbagai penyakit. Yang kedua, mampu mengeluarkan patogen jahat dari dalam tubuh. Yang ketiga, bisa menetralkan zat berbahaya yang ada di luar tubuh. Dan yang terakhir,
mampu melawan sel berbahaya seperti tumor dan kanker. Ragam cara tepat menjaga sistem imun tubuh. Yang pertama, ubah pola makan. Mengubah pola makan menjadi lebih sehat adalah salah satu kunci utama untuk menjaga sistem imun tubuh. Hal ini karena makanan yang kita makan setiap hari dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Inilah sebabnya banyak ahli menyarankan untuk menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, olahraga secara teratur. Gaya hidup sedentari alias malas gerak adalah faktor penyebab sistem imunitas tubuh melemah yang jarang diketahui orang. Kebiasaan buruk ini dapat meningkatkan risiko penambahan berat badan secara berlebihan yang pada akhirnya dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jika sistem imun sudah lemah, tentu risiko Anda untuk terkena infeksi juga akan semakin tinggi. Maka dari itu, mulai sekarang cobalah untuk lebih aktif bergerak. Sesederhana melakukan berbagai aktivitas fisik atau dengan olahraga secara teratur. Anda bisa melakukan berbagai jenis olahraga yang Anda minati. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Cara lainnya yang tidak kalah penting untuk menjaga sistem imunitas tubuh adalah istirahat dengan tidur yang cukup. Sebisa mungkin hindari kebiasaan begadang sampai larut malam dan tidur saat pagi datang karena terlalu fokus bekerja, belajar, atau sekedar bermain. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena efek begadang pada kesehatan tubuh telah dibuktikan oleh banyak penelitian ilmiah. Salah satunya adalah dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis, mulai dari hipertensi, diabetes, hingga penyakit jantung. Sekian pembahasan bab sistem imun dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.